dan kali ini kita bakal ngomongin tentang perempuan. Yeay, stay tune! Nah, pembahasan kita nih kayaknya bakalan luas banget soalnya kita ngomongin perempuan dan kita juga perempuan gitu loh, ya nggak sih? Dan kalau ngomongin soal perempuan pasti nggak bisa dong lepas dari sosok pahlawan buat perempuan, siapa lagi kalau bukan ibu kita Kartini. Dan pas banget nih guys, hari kelahiran ibu kita Kartini itu kan pada tanggal 21 April 1978 di Jepara. Dan itu juga diperingati sebagai Hari Kartini. Jadi, selamat Hari Kartini bagi seluruh perempuan Indonesia. Nah, ibu kita Kartini ini guys dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Beliau itu merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Nah, beliau tuh seorang pati yang diangkat menjadi bupati gitu di Jepara setelah ibu kita Kartini itu lahir. Dan ibu Kartini ini juga dikenal karena dia pinter ya. Nah, iya bener tuh. Karena dia juga bisa bahasa Belanda Mbak. Makanya tuh dia suka belajar sendiri di rumah. Terus abis itu nulis surat-surat sendiri gitu ke teman-temannya yang ada di Belanda. Keren banget. Terus ya dari buku-buku, koran, majalah-majalah Eropa gitu, Kartini tuh tertarik sama kemajuan berpikir perempuan Eropa. Terus timbullah keinginannya dia untuk memajukan perempuan pribumi. Soalnya tuh dia ngelihat perempuan pribumi kayak berada pada status sosial yang rendah gitu ya. Hebat ya dia ya, bisa jadi perempuan yang berani melawan patriarki gitu waktu itu. Karena kan kita ya sebagai perempuan kita tahu lah ya, dulu tuh pendidikan buat perempuan masih terbatas dan susah gitu kan. Bener-bener cuman yang di kalangan tertentu kayak Kartini gitu yang bisa sekolah. Kartini pun bisa sekolah karena ya dia anak bupati gitu. Bener-bener. Sebenarnya tuh kita beruntung banget guys hidup di zaman yang bebas buat belajar ya kan. That's why kita harus rajin belajar ya. Kita tuh kayak harus ngehargain gitu loh gimana kebebasan berpikir yang kita punya sekarang itu dulunya tuh pernah diperjuangin sama Kartini. Benar banget, malu juga kan guys kalau kita tuh jadi cewek masa kini tapi nggak mau belajar. Padahal tuh cewek-cewek zaman dulu aja belajar tuh susah gitu, dia berjuang buat belajar. Dan hebatnya lagi nih ya, pas umur ke-24 itu Kartini tuh udah bisa mendirikan sekolah loh. Wow. Segitunya dia mau terciptanya pendidikan yang merata khusus ya buat perempuan ya. Lah, kita udah umur lebih dari 20 tahun juga masih sering males belajar ya. Iya gitu. Tapi nih ya, lu ngerasa gak sih banyak perubahan antara perempuan zaman dulu sama sekarang yang pada akhirnya tuh jadi kayak sebuah pergeseran budaya gitu. Mungkin ya sebenarnya tuh karena adanya modernisasi juga kali ya. Karena kan kalau ngomongin tentang pergeseran budaya bukan cuma terjadi sama perempuan tapi juga sama laki-laki, ya nggak sih? Iya sih, sebenarnya gue sepakat. Cuman misalkan kalau kita mau concern nih ngomongin soal perempuan doang, sadar gak sih kalau sebetulnya tuh udah banyak peran perempuan yang udah nggak kayak dulu lagi gitu. Bener banget, perempuan zaman sekarang tuh perannya udah bukan cuman sumur, dapur, kasur, tapi ya udah merambat ke pemerintahan, perkembangan berbagai industri dan lain-lain gitulah pokoknya. Bener banget. Kita juga udah nggak dikekang gitu loh sama budaya kayak dulu lagi. Yang ada cewek tuh dikekangnya sama cowok-cowok posesif ya sekarang. Bener juga sih, bener. Nah, sekarang nih Mbak, perempuan tuh lebih bebas bergerak, bebas berpikir, dan juga bebas berpendapat. Tapi sadar nggak sih kalau misalnya banyak kebebasan yang disalahgunain sama perempuan zaman sekarang? Kebebasan disalahgunain kayak gimana tuh ya? Kayak kayak misalnya nih sering terjadi free sex gitu Mbak. Kan banyak tuh cerita-cerita di Twitter tuh thread-thread yang tentang cewek diputusin sama cowoknya setelah free sex secara sukarela. Mungkin karena cinta tuh kadang kalau udah cinta kan sering berpikir no sense gitu ya nggak sih? Cuman kalau menurut gue ya itu tuh ya kebebasannya dia gitu loh untuk memperlakukan badannya kayak apa, bukan bentuk penyalahgunaan kebebasan sih, cuma ya emang itu ngelanggar norma yang berlaku di masyarakat kita aja. Iya sih benar, free sex kan kebebasan dia juga ya berdasarkan kehendak diri sendiri gitu. Tapi kita kayak support free sex gitu nggak sih?
Sebenarnya bukan support sih, karena kan kita sadar juga gitu loh norma-norma apa aja yang dilanggar dengan free sex ini. Tapi kan ya bukan ranah kita aja gitu untuk membatasi kebebasan orang terhadap tubuhnya sendiri, ya nggak sih? Iya sih bener, tapi nih ya ngomongin soal cewek nih, di rumah tuh kan kita sering banget dituntut buat ngerjain pekerjaan rumah kan. Nah, lu kan kita sama-sama cewek nih, tapi lu kenapa malas bener gitu ngerjain kerjaan cewek? Jadi gue mulu gitu yang ngerjain. Kalau misalnya gue kan at least gue bisa masak gitu lah, lu astaga capek juga Barbie. Ya gimana ya, nggak tahu sih, gue kayak nggak ada passion aja gitu. Cuman ya gue tuh kayak lebih seneng jadi cewek yang produktif di lapangan ya, kayak di luar rumah gitu, atau kerjaan yang modal kepala aja gitu, kayak liputan di lapangan atau bikin konten dari kantor tuh gue lebih suka aja gitu, atau kegiatan yang bisa jadi duit gitu pokoknya. Kapitalis juga ya gue lihat-lihat, tapi gue tuh nggak mengharuskan perempuan bisa masak sih gitu. Tapi ya gue bete aja. Tapi asli sih gue nggak bersahabat banget coy sama cabai bawang tuh, oh my god. Ya iya makanya jadi gue mulu yang masakin elu kambing. Iya makanya kayaknya tuh kalau gue hidup di zaman Kartini tuh gue gak kuat deh. Oh iya mbak, selain nih kebebasan memilih pekerjaan apa yang perempuan mau, zaman sekarang tuh kan perempuan jadi banyak mengekspresikan diri ya. Kayak misalnya kita suka dandan-dandan gitu untuk mempercantik diri. Itu kan juga bentuk dari kebebasan berekspresi ya kan? Iya gue juga ngerasa makeup udah jadi kayak keharusan gitu loh buat cewek. Apalagi skincare kan udah jadi kebutuhan primer kayak nasi. Iya bener. Karena kan ya dengan make up atau skincare itu perempuan jadi ngerasa lebih pede aja. Kadang juga gue ngerasa temen-temen gue tuh semuanya pada dandan kan, jadi gue juga ikut dandan aja. Dan dengan gitu gue jadi lebih pede sih. Iya sih, sama gue juga gitu. Kayak sering dandan itu ya karena tuntutan pergaulan aja. Soalnya gue juga nggak bisa dandan-dandan yang gimana gitu buat daily tuh enggak. Cuman ya biar gak kelihatan pucat aja gitu loh. Iya bener. Gue juga begitu. Pakai lipstick juga udah cakep dah. Iya dah. Kecuali kalau kondangan ya guys. Iyalah itu udah kewajiban gitu karena dandan. Nah, tapi ya Mbak, kalau kita ngomongin secara umum nih, menurut lu emansipasi wanita tuh apa sih dan kenapa juga kayaknya tuh perempuan diistimewakan banget gitu? Sebenarnya kalau menurut gue emansipasi tuh ya kesetaraan perempuan aja gitu terhadap laki-laki. Kayak misalnya ya tadi kebebasan memilih pekerjaan, kebebasan berpikir, berpendapat, lain-lain gitu. Cuma ya menurut gue yang penting perempuan tuh tetap bisa ngehargain laki-laki ya. Biar gimana? Gue tuh ngerasa kayak kalau laki-laki ya tuh tetap harus dihormatin gitu. Terus kenapa perempuan itu jadi harus diistimewakan ya karena perempuan itu kuat sih kalau menurut gue. Kalau menurut lu gimana? Ya sih, sebenarnya pendapat gue juga nggak beda jauh sama lu. Ya menurut gue emansipasi wanita itu tentang posisi perempuan yang bukan ada di depan atau di belakangnya laki-laki, tapi ya di sebelahnya, anjay. Nah, perempuan itu istimewa karena mereka melahirkan dan mendidik manusia. Jadi ya perempuan yang menentukan gitu karakter sebuah peradaban. Anjay banget. Sadis. Gue pernah tahu kemarin tuh ikut pelatihan gitu. Terus salah satu pematerinya ngasih bawa wejangan penting buat perempuan. Apa itu? Iya, dia bilang gini, katanya semua perempuan itu bisa melahirkan anak dari rahimnya, tapi nggak semua perempuan bisa melahirkan seorang pemimpin hebat. Widih, mantap bener. Kayak dalam juga ya wejangannya. Iya kan jadi bikin kita semangat gitu buat belajar. Jadi itu nanti anak kita bisa jadi orang sih pemimpin hebat ya sih. Amin. Tapi ya Yan, sebenarnya gue tuh punya banyak unek-unek gitu sebagai perempuan. Nah, apa itu? Cewek kan demen banget nih ngumpetin unek-unek. Coba lu unek-unek lu yang terkait pembahasan kita tuh apa? Lu keluarin dah tuh. Jujur ya, sebenarnya tuh gue agak gerah gitu sama stigma-stigma tertentu di masyarakat tentang perempuan ya. Wah, it's going to be a deep conversation ya. Gimana tuh gerahnya? Sini gue kipasin. Jadi kayak misalnya gini, gue ngerasa kalau gue tuh orang yang bisa sahabatan gitu sama cowok tapi yang nggak suka-sukaan gitu kan. Iya benar. Temenan sama cowok tuh enak loh sebenarnya. Mereka tuh lebih perhatian, bisa jadi pendengar yang baik dan suka kasih masukan yang jauh lebih masuk akal gitu buat gue. Cuman ada stigma negatif gitu loh tentang perempuan yang temenan sama banyak cowok. Padahal ya gue sama temen-temen gue tuh udah kayak saudara aja gitu rasanya.
sama temen-temen yang cowok ini. Malah kadang ngerasa gue lebih aman gitu sama temen-temen cowok yang ini gitu dibandingkan sama cowok-cowok yang bilang cinta lah apa yang kayak deketin gitu. Bener banget. Gue juga suka kesel sih, itu tuh sering disangka terlalu bebas bergaul atau menel gitu ya kan. Padahal ya perempuan yang berteman dekat sama cowok kan tujuannya bukan buat deketin. Menurut gue tuh pemikiran yang pendek sih, karena kan dengan berteman sama lawan jenis gitu ya, gue pikir kita para perempuan bisa bikin pemikiran kita tuh lebih rasional, nggak melulu nyelesain masalah pakai perasaan, dan yang penting kan kita tahu batasan. Apalagi kalau kita punya pasangan, kita juga harus jaga hati cowok kita kan, kita sadar gitu loh. Itu sih yang penting ya, sama-sama tahu diri aja lah ya. Iya benar-benar. Nah masih tentang stigma nih Mbak, gue juga sebenarnya kan kurang nyaman nih sama stigma tentang perempuan yang pulang malam. Karena kita kan mahasiswa yang kerja juga ya nggak sih? Wajar dong kalau kita beraktivitas lebih banyak di luar rumah sampai malam. Tapi ada aja gitu omongan yang gak enak dari orang-orang kayak tetangga gitu tuh, males bener gue. Padahal ya sekarang tuh kita sampai ngerasa bener-bener waktu sehari 24 jam tuh gak cukup rasanya. Bener banget. Jadi nih ya guys, janganlah kalian judge perempuan yang pulang malam tuh sebagai perempuan nakal. Soalnya ya insya Allah sih ya, kita pulang malam tuh ya untuk melakukan aktivitas yang produktif, kita belajar atau berproses sama orang-orang yang insya Allah juga baik gitu loh. Nah, cuman nih yang harus diperhatiin buat perempuan, ya kita kan kadang harus pulang malam nih, ya tapi tetap harus hati-hati juga karena kan kejahatan lebih banyak di malam hari. Tapi ya menurut gue Rian, gue tuh kadang suka ngerasa lebih baik gue ngebully orang yang personalitinya nyebelin gitu, daripada harus ngehujat cewek dengan sebutan cewek nggak benar, pakai kutip ya, cewek nggak benar gitu. Soalnya ya kalau misalkan ada perempuan gitu mau kerja jadi PSK, itu saya emang kenapa? Emangnya kalau dia nggak kerja kita mau kasih dia makan? Kan nggak juga. Terus kalau misalkan ada perempuan yang free sex karena dia ngerasa ya itu kebebasan dia terhadap tubuhnya dia sendiri gitu. Terus emangnya kenapa gitu? Itu badan dia ya nggak sih? Iya benar. Ya nafsunya dia. Pun nafsu adalah menurut gue salah satu sifat manusia yang paling primitif gitu. Iya sih benar, tapi nih menurut gue kita tetap punya kewajiban buat ngingetin orang tentang free sex itu. Karena kan bagaimanapun juga Mbak, itu tuh melanggar norma sosial, terus norma agama, dan yang gak sehat juga. Sepakat sama pelanggaran norma, cuman setiap orang itu harus sadar ya sama tanggung jawabnya dia terhadap kebebasan yang dia pilih. So, we don't have any right to judge, do we? Nah guys, sebenarnya tuh apa yang gue sama Mbak Dia maksud itu bukan kampanye tentang pergaulan bebas ya, atau pembelaan diri doang. Tapi kita cuma mau perempuan dipandang sama aja kayak laki-laki di masyarakat ya nggak sih? Dan karena kita perempuan itu sebenarnya punya keterbatasan, gue pikir wajar kalau perempuan menuntut hak-hak lainnya gitu, kayak yang harus diketahui menstruasi itu sakit loh. Bener. Gitu. Melahirkan itu yang gue dengar juga itu sakit banget loh. Apalagi menjadi pihak yang paling sering ditinggalkan itu sakit banget. Aduh, out of content ya itu ya Bu. Tapi nih ya untuk perempuan jangan lupa juga jaga diri dan selalu menghargai laki-laki juga guys. Nah kayaknya kita udah harus sampai di conclusion deh ya. Tapi nih Mbak, alangkah baiknya kita menyampaikan beberapa pesan sebelum podcast kita ini berakhir. Asik. Yang pertama, kita mau kampanye untuk saling menghargai sesama manusia. Dan enggak peduli itu laki-laki atau perempuan, kita akan hidup lebih baik kalau misalnya kita bisa saling menghargai. Kedua, budaya menghakimi orang lain itu bukan budaya yang baik loh, karena kita juga manusia, bukan Tuhan. Khususnya menghakimi perempuan, kita nggak punya hak untuk menghakimi, tapi silahkan kita mengingatkan orang lain dengan cara yang baik guys. Ketiga, sebagai perempuan, kita harus bertanggung jawab atas setiap kebebasan yang kita ambil. Bebaslah sebijaksana mungkin. Apalagi nih kita kan udah gede, jadi jangan salah-salahin laki-laki terus untuk setiap keputusan yang kalian ambil sendiri ya secara sadar. Dan terakhir, pendidikan perempuan itu pernah menjadi sesuatu yang diperjuangkan loh di masa lalu. Jadi nih guys, gunakan kesempatan untuk merdeka berpikir dengan selalu belajar yang baru, yang kita sukai dan bermanfaat. So, that's all our first episode. Selamat Hari Kartini untuk kita semua.
Jangan lupa tonton kita juga di YouTube Republik Celoteh karena ada banyak cerita seru lainnya di sana. Kita juga belajar podcast ya di situ ya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan penasaran gak sih podcast episode kedua bakal kayak gimana nantinya? Jangan lupa dengerin kita lagi di episode selanjutnya ya guys. Gue Dea dan gue Dias. Dadah.